Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heleni Syamhanan Prasetyo dari kelas 11 DKV. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang salah satu dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Yang beranggotakan 6 orang, yang pertama Aina Lasuci, kedua Aisyah Safira Amelia, ketiga Anissa Nur Samsiah, keempat Cindy Aprilia, kelima yaitu saya Helani Isyam, dan yang terakhir Silvi Putri. Berikut penjelasan tentang berkebinekaan global dari kami. Bhinneka artinya keberagaman dan global artinya bukan hanya negara sendiri tapi negara-negara lainnya juga. Wah, jadi bukan hanya keberagaman di dalam Indonesia, tapi juga keberagaman yang berasal dari luar. Kita perlu peduli dengan nilai dan budaya luar karena kita hidup di zaman milenial. Budaya luar sudah masuk ke Indonesia dan ada di mana-mana. Ada yang masuk lewat film, lagu, berita, YouTube, TikTok, Instagram, dan memengaruhi banyak hal. Dari tren pakaian, gaya hidup, hingga pertemanan. Kita nggak bisa lagi hidup seperti katak dalam tempurung, karena kita sudah jadi bagian dari masyarakat global. Karena tidak bisa dihindari, jadi kita pun harus bijak menyerap nilai dan budaya yang baik, serta menyaring yang kurang sesuai. Sebagai pelajar Indonesia, kita mempertahankan budaya luhur dan jati diri bangsa kita sendiri, tapi pada saat yang bersamaan kita juga berpikiran terbuka ketika mengenal budaya luar. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kalau kamu nggak kenal dengan budaya lain, maka mungkin banget kamu nggak punya prasangka yang ternyata salah. Misalnya kamu berpikir, kok ada ya adat yang menyembah abu leluhur? Ternyata setelah kamu tanyakan, kamu baru tahu kalau hal ini melambangkan rasa hormat pada orang tua yang sudah berjasa membesarkan kita. Setelahnya, setiap kamu melihat adat seperti ini, yang kamu pikirkan adalah rasa hormat pada orang tua. Jadi ternyata ada nih nilai positif yang bisa kamu teladani. Kedua, peka berinteraksi dengan budaya lain. Bayangkan, kalau ada orang dari suku yang berbeda menyebut budayamu salah, pasti kamu tersinggung kan? Nah, hal yang sama terjadi kalau kamu yang bersikap seakan-akan adat dan budayamu yang paling benar. Jadi, supaya kita bisa bercakap dengan damai, kamu harus menjaga perasaan lawan bicaramu ya. Ketiga, refleksi terhadap pengalaman. Refleksi artinya kamu merenungkan tindakan dan pengalamanmu. Kalau hasilnya positif, seperti persahabatan dan hubungan yang damai dengan teman yang berbeda, maka pasti kamu sudah melakukan hal yang benar. Sebaliknya, kalau terjadi perpecahan dan rasa sakit hati, mungkin ada hal yang bisa kamu perbaiki ke depannya. Pengamalan dimensi kebinekaan global. Nah, sekarang ada nih 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap kebinekaan global. Yang pertama, berteman dengan siapa saja, jangan hanya maunya berteman dengan teman yang mirip dengan kita saja. Makin beragam teman kita, tentu makin luas wawasan kita. Kedua, tidak mengganggu ibadah orang lain. Misalnya, ketika bulan puasa, hindari makan di depan temanmu yang sedang berpuasa. Atau ketika temanmu merayakan Nyepi, jangan buat keributan di dekatnya. Ketiga, belajar budaya daerah lain. Misalnya, kamu bisa belajar gamelan dari temanmu orang Jawa. Atau kamu belajar masak brenebon dari temanmu orang Minahasa. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.